wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang maha mengetahui. Tidak ada satu pun daun yang jatuh dari pohon itu melainkan dalam pengetahuannya. Tidak ada satu pun burung-burung yang terbang tinggi, kupu-kupu lalat yang terbang ke sana kemari melainkan dalam kontrol, dalam kendali, dalam pengetahuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu pun apa-apa yang ada di dalam hati kita, mau diungkapkan atau tidak diungkapkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tidak ada satu pun yang tersembunyi baginya. Subhanallah, Maha suci Allah dengan segala keberadaannya. Salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah satu-satunya manusia yang pernah dilahirkan di bumi ini, yang memiliki karakter, kepribadian, watak, tabiat, akhlak yang paling tinggi dan paling mulia. Karena itu tidak salah lagi Allah menegaskan dalam sebuah firman-Nya tadi yang saya baca tadi, bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan bagi kamu, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah, bagi mereka yang percaya akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itu banyak-banyak berzikir, mereka itu banyak-banyak merenung, banyak-banyak menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Tahukah bekal yang harus disiapkan untuk kehidupan akhirat itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal yang kalian harus siapkan itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Siapa itu orang-orang yang berakal? Al-Quran juga menjelaskan sendiri. Tadi ayat yang saya baca tadi itu, yaitu orang yang selalu merenung, mentadaburi, menghayati, memikirkan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah yang terpampang di alam semesta ini, maupun ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam kitab sucinya. Di surah Al-Imran itu ditegaskan kembali, ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqati, jangan sekali-kali mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berislam, kecuali dalam keadaan berserah diri, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan itu, ini bagi saya itu membuat saya merenung, menghayati apa itu takwa. Kenapa Allah menegaskan bahwa manusia itu orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang yang percaya akan kehidupan akhirat. Kenapa harus bertakwa? Ini pertanyaan menjadi sekaligus topik tema kajian ini. Ini kata takwa diulang lebih kurang 200 kali. Begitu pentingnya. Takwa ini perlu kita pahami, kita perlu menghayati. Saya memberikan penafsiran dari Buya Hamka. Buya Hamka memberikan sebuah penafsiran. Takwa itu adalah sebuah keharmonisan, keseimbangan antara keseimbangan diri dengan jati diri kita sebenarnya. Diri kita ini kan ada unsur lahiriahnya, ada unsur rohaninya. Jadi itu kita harus bisa mengenal kebutuhan fisiknya, kebutuhan rohaninya. Yang kedua, Buya Hamka menjelaskan juga takwa itu keharmonisan atau keseimbangan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara diri sebagai individu dengan sesamanya. Dan yang terakhir adalah keharmonisan atau keseimbangan dirinya dengan alam lingkungannya. Jadi kalau orang itu bisa menjaga keharmonisan empat unsur tadi itu, maka dia layak sebagai orang yang bertakwa. Ini penafsiran dari Buya Hamka. Kita semua sudah tahu yang namanya Buya Hamka itu ketua Muhammadiyah, profesor, ya. Dia tidak lulus perguruan tinggi, tapi pengetahuannya melampaui level doktor profesor. Maka dia dapat itu profesor doktor itu penghargaan semua, diakui secara nasional maupun di Asia Tenggara khususnya. Buku tafsir itu populer di Malaysia dan negara-negara tetangga. Nah, takwa dalam perspektif ini Murtada Mutahari. Takwa dalam perspektif Murtada Hari, dia menjelaskan begini. Adalah internalisasi sifat-sifat Allah ke dalam dirinya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kemampuan menginternalisasikan apa kalau bahasa Indonesia ini, menjadi kepribadiannya. Sifat-sifat Allah itu menjadi kepribadiannya. Jadi orang-orang yang bertakwa ini adalah dalam perspektif Murtada Mutahari adalah orang-orang yang memiliki kapasitas kemampuan menyerap sifat-sifat Allah itu ke dalam dirinya. Ini dua pendapat yang saya kutip. Saya ingin menjelaskan lebih jauh ayat yang saya baca di rakaat pertama tadi itu surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4.
Jadi dari 200 kata takwa ini paling 4-5 kata takwa yang saya bisa sharing. Kalau 200 kata ini saya jelaskan, pasti ibu, bapak ibu bisa makan waktu berjam-jam ya. Sekarang saya ambil beberapa poin saja. Saya mencoba menjelaskan tadi ayat saya baca tadi itu yang membuat hati saya bergetar tadi itu. Wattaqullah yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi wa rasul fattaqullah wa aslihu zata bainakum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ini perintah takwa itu didahului oleh wa aslihu zata bainakum. Itu terjemahannya segera memperbaiki hubunganmu, relationshipmu, pertemananmu, persahabatanmu. Kalau kita berangkat dari ayat ini, sebenarnya sebelum kita memulai puasa itu kita harus maaf-maafan, bukan setelah puasa. Kenapa? Perintah takwa itu didahului. Segera memperbaiki hubunganmu, pertemananmu, persahabatmu. Jadi tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sungkan atau apapun penyakit-penyakit rohani itu mestinya tidak ada ketika masuk bulan puasa ini. Makanya itu kalau di kampus saya itu silaturahim itu bukan setelah puasa, sebelum puasa. Kenapa? Untuk memastikan bahwa kita masuk bulan puasa itu tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sombong atau segala penyakit rohani tadi itu. Nah, itu harus dipastikan sebelum masuk di bulan puasa tadi itu. Coba diperhatikan tadi, bertakwalah dan segera memperbaiki hubungan baikmu, pertemanan, persahabatan. Kemudian wa atiullaha wa atiur rasul in kuntum mu'min. Kalau kamu itu benar-benar orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau masih ada perasaan, aduh saya nggak enak nih sama Ridwan saya, mestinya tidak ada itu ketika kita menjalankan puasa. Kenapa? Itu menjadi hambat. Semua kita sudah tahu bahwa berpuasa kan la'allakum tattaqun. Nah, kalau masih ada perasaan seperti tadi, rasa tidak enak, rasa dengki, saya pastikan tidak akan meraih makam ketakwaan itu tadi. Padahal itu Allah sudah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati sebelum bertakwa. Jangan sekali-kali mati sebelum kamu berislam. Ini kalau kita memahami ayat-ayat tadi itu, maka sebagai seorang muslim harus bisa memastikan itu. Nah, oleh karena itu tadi menjadi tema atau kajian diskusi kita adalah kenapa kita harus bertakwa. Pertama, bahwa bekal yang harus kita siapkan untuk kehidupan akhirat itu adalah takwa, bukan yang lain. Ya, boleh saja Anda menyiapkan punya istri cantik, punya kekayaan melimpah, tapi jangan sekali-kali mengabaikan bekal yang harus kita siapkan. Kenapa? Wal akhiratu khairu abaka. Akhirat itu kekal dan lebih baik. Jangan sampai kita menyesal. Banyak sekali ayat-ayat menjelaskan itu. Ya qulu laitani qadamtu li hayati, ketika diperlihatkan kehidupan akhirat itu. Ya Tuhan,
Kenapa saya tidak siapkan untuk kehidupan hari ini? Walaupun kita menangis sampai air mata darah, nggak ada gunanya. Ada lagi penyesalan yang lebih dahsyat. Ya Tuhan, kembalikanlah hamba ini ke dunia 1 detik saja. Tapi apa dijawab oleh para malaikat? Rasain sekarang, mampus kau. Itu penyesalan yang ada di dalam neraka. Tapi tadi yang masih di luar neraka tadi masih berkata, ya qulu laitani qadamtul hayy. Kenapa saya tidak siapkan untuk kehidupan hari ini? Oleh karena itu pesan hari ini bahwa kajian ini keluar dari bulan puasa ini kita harus bisa memastikan diri tergolong sebagai hamba-hamba muttaqin. Amin ya Allah. Saya lanjut lagi di ayat berikut tadi itu, ciri atau karakter orang yang beriman, orang bertakwa itu. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka gemetar hatinya. Dan dibacakan ayat lagi, maka semakin dalam, semakin menghayati, semakin apa bahasa ini? Semakin menjaga-jaga diri, semakin memastikan, menyiapkan diri untuk menghadapi kematian atau sebagai bekal kehidupan akhirat tadi. Dan di akhir ayat kedua itu, orang-orang yang bertakwa itu selalu berserah diri, tawakal ya Allah. Pertanyaannya, seperti apa sih tawakal itu? Ini Al-Quran juga cerita. Jadi sebenarnya Al-Quran ini kalau kita renungkan, kita baca tadabbur, itu menjelaskan satu sama lainnya. Apa itu takwa, apa itu tawakal. Nah, ini saya mengambil contoh takwa yang terbaik itu tentu pada para nabi dan rasulnya dan orang-orang soleh. Sekarang saya mau cerita model takwa yang paling bagus. Yang sudah naik haji pasti mengenal namanya sa'i. Sa'i itu mengingatkan kita pada sebuah peristiwa yang dahsyat. Siti Hajar ini kan istri kedua Ibrahim alaihissalam. Walaupun pernikahan mereka itu, disetujui oleh Siti Sarah, tapi begitu punya anak, itu Siti Sarah cemburu. Sehingga perintah Allah SWT, kamu pindahkan Siti Hajar itu. Di mana pindahnya? Di Mekah, di bukit Safa tadi itu. Coba hati siapa yang meletakkan istri yang tercinta dan anaknya yang sudah sekian lama didoakan kehadirannya, sekarang tiba-tiba ada perintah tinggalkan Siti Hajar. Itu bukan di gedung, bukan di rumah mewah, di padang pasir. Apa reaksi Siti Hajar? Dia yakin betul segala kebijakan Nabi Ibrahim itu pasti nih perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan yang dimiliki oleh Siti Hajar. Sehingga walaupun dia punya keyakinan seperti itu, secara kemanusiaan tetap saja air mata ini keluar. Pergilah Ibrahim itu tinggalkan Siti Hajar. Begitu Siti Hajar Ismail ditinggalkan tadi itu, namanya bayi balita, pasti kehausan. Kita juga pasti kehausan. Tapi yang terlihat pertama itu, dia menyaksikan Ismail alaihissalam itu menangis kehausan. Apakah Siti Hajar ikut menangis? Sama sekali tidak. Tapi dia lihat di sekitarnya. Dia lihat di bukit Safa.
dia mencoba lari. Tiang di belakang Bapak. Dia bukan menangis. Kalau istri sekali ditinggalkan suaminya, kenapa kau tinggalkan saya di sini? Saya tidak ada beras ini. Kenapa kau tidak berpikir? Pasti dia begitu nggak, Bu? Bu, demikian nggak kalau ditinggal sama suami? Pasti dia ngamuk. Tapi Siti Hajar, karena dia yakin apa yang dilakukan oleh Ibrahim ini adalah sebuah perintah Allah, maka dia lihat di sekitarnya. Dia lihat di Bukit Safa sana ada air. Ya, sebenarnya fata morgana aja. Tapi dia meyakini di sana ada. Dia lari. Itu Bukit Safa Marwah itu lebih kurang 700 meter. Sampai di Bukit Safa tidak menemukan air. Dia kembali lagi ke tempat Ismail. Dia masih menyaksikan anaknya menangis kehausan. Ini balita ini panas matahari, temperatur lebih kurang 40 derajat Celcius. Apakah dia ikut menangis? Sama sekali tidak. Tapi dia mengerahkan tenaganya. Dia lari lagi kembali ke Bukit Safa. Singkat cerita, 7 kali dia bolak-balik. Ya, namanya di terik panas matahari, sudah mengerahkan lari. Kalau 700 meter, 700 meter kali 7 lebih kurang 5 kilo ya. 5 kilo men. Wanita lari di padang pasir. Mungkin bapak saya kayak udah ngos-ngosan itu. Di puncak ketidakberdayanya, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tidak ada daya upaya ya Allah. Aku telah mengerahkan seluruh kemampuanku, tapi aku tidak menemukan air ini ya Allah. Kalau bukan Engkau menolong anakku ini, siapa lagi ya Allah? La haula wala quwwata illa billah. Tolonglah ya Allah. Aku tidak kuat menyaksikan putraku ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Mohon ya Allah. Siti Hajar menangis merintih. Maka terjadilah air keluar dari kaki Ismail alaihissalam. Pertanyaannya, apakah mukjizat, apa keajaiban itu hanya terjadi untuk Siti Hajar? Sama sekali tidak. Inilah yang harus kita pahami. Ini saya cerita sedikit ya. Ya, di bumi anggrek ini. Habis sholat, ya namanya teman cerita. Aduh, pusing nih Pak Usman. Kenapa bro? Ini saya ada masalah ini. Loh, bukan habis sholat dia dapat spirit, dia dapat semangat, tapi pusing katanya. Pertanyaan saya, yang dibaca salat tadi itu apa? Salat itu bukan sekedar memenuhi kewajiban, tapi ini dialog batin, komunikasi antara hamba, jiwa ini, hati ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kondisi batin kita, jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti melahirkan sebuah ketenangan, pasti melahirkan sebuah jawaban, pasti memberikan solusi, pasti memberikan jalan keluar apapun persoalan yang kita hadapi. Bapak-bapak, Ibu, saya berangkat dari pemahaman itu pula yang membuat dalam menghadapi dinamika kehidupan itu yang memberikan ketenangan, yang memberikan kekuatan.
bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Kalau di pesantren itu kita dikenal ayat 1000 dinar. Bapak tahu ayat 1000 dinar itu surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa bertakwa kepadaku, aku pasti memberikan solusi. Aku pasti memberikan jalan keluar dari setiap persoalanmu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa berserah diri kepada Allah, Allah pasti cukupkan kebutuhan bagimu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ketahuilah, seluruh peristiwa, seluruh kejadian di alam semesta ini dalam kendali, dalam kontrol, dalam pengetahuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya berdiri di hadapan Bapak ini. Allah tahu bahwa detik ini kamu Harul akan kultum di TU. Ya? Masjid As-Salam. Jadi ini tidak ada yang tiba-tiba, semua by planning Allah. Tapi jangan lupa bahwa manusia ini makhluk pilihan yang diberi namanya kehendak, free will. Cuma ini juga harus dikenal. Jadi free will itu memiliki kehendak bebas dalam batas-batas kemanusiaan. Jadi ini seringkali juga salah dipahami. Wah, karena Allah itu sudah mengatur semua, lantas kita pasrah. Tidak begitu. Tapi Allah ingatkan, tetap jahadu, tetap effort, tetap usaha, sungguh-sungguh, baru bertawakal. Jadi kalau kita berdoa tidak ada ikhtiarnya, itu nggak bisa juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Barang siapa bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh tenaganya, mengerahkan seluruh kemampuannya, Allah pasti tunjukkan jalannya. Jadi ini harus dipahami secara komprehensif, satu sama lain. Jadi nggak bisa, kan semua sudah diatur sama Allah. Betul, kita lahir di dunia ini kan bukan kehendak siapa-siapa. Betapa banyak suami istri yang ingin punya anak, sampai mati dia tidak punya anak. Kalau kita lahir di dunia ini atas kehendak orang tua kita. Ini sampai jam berapa? Hah? 10 menit lagi. Oke. Saya ingin menambahkan sedikit. Kalau ini sebuah cerita pengalaman hidup saya. Saya ini ketika mahasiswa itu dipanggil tikus. Tikus itu tinggi kurus. Ya, sampai di tempat kerja saya di Jakarta itu saya menikah umur 29. Jadi di departemen itu yang belum menikah itu saya. Ini teman, maaf saya sebut, ini teman ini orang Batak. Mana ada orang yang suka sama kamu? Sudah tikus begini. Maksudnya tinggi kurus. Mana ada orang suka? Dalam hatiku, momennya aja belum ketemu. Saya yakin pasti ketemu. Tapi dari awal dia bully tadi itu,
Nih, kalau kamu itu berani, saya kasih ini alamatnya nih. Istri saya sekarang itu. Nih, berani nggak kamu datang? Kenapa saya harus takut? Ketemulah istri. Dia tidak beritahu bahwa dia itu dokter. Sama sekali dia tidak beritahu. Begitu saya sampai tempat ini, tempat praktek. Nah, karena itu tempat praktek, ya saya ngantri. Tiba giliran saya, Bapak, Mas, Bapak sakit apa? Saya tidak sakit, Dok. Loh, saya ini dikasih alamat sama teman. Mau silaturahim dengan ibu dokter. Gimana ceritanya nih? Ya itu saya dikasih teman alamat ini. Mau silaturahim aja. Ya, namanya silaturahim. Oh, ya saya ini dokter praktek sini. Asalnya Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Mas, dari mana? Saya dari Bima. Kerja di mana? Saya kerja di Tamrin waktu itu. Udah lebih kurang 5 menit. Udah mas saya, udah kenalan kan silaturahim. Dikasihlah nomor teleponnya. Dulu nggak ada HP ya. Sampai di rumah, saya teringat apa yang saya harus lakukan ini. Saya tulislah surat, singkat suratnya, kepada yang terhormat ibu dokter di tempat. Sejak pertemuan kemarin, jujur saya tidak bisa tidur. Selalu ingat kamu. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Demikianlah suasana batin saya. Salam hormat. Subhanallah, surat saya itu dijawab pakai ekspres lagi 2 hari. Ibu kos saya karena saya terima surat itu, ibu kos saya, alhamdulillah cinta saya diterima. Jawabannya itu singkat juga, tidak usah gombal mas. Kalau kamu suka sama saya, segera ketemu orang tua saya. Begitu saya baca itu, saya kasih lihat ibu kos saya. Udah kamu berangkat. Di tahun 1994 itu pertama kali yang saya kenal namanya Bakahuni perjalanan Sumatera itu. Itu saya beli tiket waktu itu 40.000. PP 80.000. Gaji saya waktu itu 350.000. Udah beli tiket PP berarti 80. Bayar kos 75, masih ada sisa. Sisanya itulah bekal perjalanan saya ke Sumatera. Singkat cerita sampai di sana jam 12 malam. Ibu-ibu tadi yang teman saya cerita tadi itu, karena saya ini udah cerita banyak, ini tujuannya kemana ini saya cerita, saya mau ketemu calon mertua saya. Karena di situ udah malam, karena Bukit Tinggi sama Kota Padang itu tidak ada mobil jam 12 untuk ke Bukit Tinggi. Alhamdulillah, ini ibu yang baik hati tadi itu, mas, gak usah repot, ikut saya. Nanti nginapnya di rumah abang saya, Haji Batiar. Ketemu Haji Batiar, cerita dari jam 12 sampai jam 3. Ya dia cerita gimana ini kok bisa begini perjalanan. Akhir cerita kemungkinan besar kehadiran kamu itu ditolak. Ini kalau budaya Padang katanya dia. Tapi katanya kalau ditolak di sini ada 2 gadis. Dokter 1, apoteker 1. Dalam hati saya, ini belum sampai perjalanan sudah ada tawaran tengah jalan. Tapi Haji Batiar ini cukup bijak. Silakan jalan dulu. Nanti hasilnya gimana? Cerita kembali ke Pak Haji. Saya ketemu mertua saya.
Yang dia tanya apa? Sama siapa datang? Padahal dia udah tahu saya sendiri datang. Saya sendiri. Ini kamu serius apa gimana? Kok sendiri datang? Saya jawab apa? Ini kata-kata juga ini spontan. Semuanya itu petunjuk Allah. Apa yang saya bilang? Kalau masalah keseriusan, jangan ditanya lagi. Loh kenapa? Bukankah perjalanan saya sebagai jawabannya? Selat Sunda telah aku seberangi, daratan Sumatera telah aku lewati, sebagai bukti kesungguhan saya. Itu mertua saya geleng kepala. Gila kau dia. Ini kayak orang Sumatera juga kamu katanya. Dia bilang sama saya, pertanyaan kamu lolos katanya. Tapi ada pertanyaan kedua. Kamu rajin sholat? Bisa ngaji? Saya jawab lagi. Kalau itu pertanyaannya tidak perlu juga saya jawab. Saking emosinya, dia panggil keponakannya. Dek, ambil Quran. Itu suruh baca ini, orang ini. Kalau dia tidak tahu ngaji, tidak salat, silakan balik kanan. Tidak perlu bicara banyak. Dia saudara Quran sama saya. Ya, saya kaget lah. Apa memang caranya harus begini ya? Saya diam. Jangan diam mas, cepat aja. Ya, saya tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima. Itu mertua saya bukan. Stop. Kenapa stop? Maaf. Saya lanjutkan dulu. Saya ingat betul itu yang saya baca itu Al-Baqarah 1 sampai 5. Saya lanjut dulu. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan seterusnya. Begitu selesai, Masya Allah, kamu pernah juara? Pernah juara tingkat desa. Memang pernah juara tingkat desa. Tapi ini kamu kayak pernah juara nasional. Enggak, juara desa aja. Ini kamu lolos pertanyaan kedua. Karena kamu udah lolos, sekarang saya bertanya, kapan kamu mau menikahi putri saya? Ya, saya juga harus jujur. Saya cerita apa adanya. Terima kasih. Gaji saya 350. Uang di dompet saya hanya 1.500.000. Itu pun saya siapkan pinjam dari koperasi. Dijawab sama mertua saya, itu tidak penting. Apa yang ada sama Ananda sudah cukup bagi saya. Alhamdulillah. Jadi saya nikah itu modalnya 1.500.000. Dan supaya cepat kalian nikah Jakarta. Ini saya telepon abahnya, nanti semua dia yang urus. Alhamdulillah saya menikah tahun 95 di Tanah Abang, di gedung olahraga Tanah Abang itu. Disitulah saya menikah. Saya serahkan uang 1.500.000. Ya, tahunnya berdiri di pelaminan. Itu apa hikmah yang perlu saya sharing di sini? Jadi kalau bapak-bapak punya anak, ada yang datang, jangan dilihat ininya, hartanya, jangan dilihat ini pangkatnya.
Bu, Bu, dengar nggak yang saya cerita ini? Ada putrinya nggak? Ini kebetulan putra saya masih kosong juga nih. Ya. Jadi bapak-bapak, saya berdiri sini lebih bermakna sebagai muhasabah buat saya untuk menjaga komitmen saya. Kenapa? Allah itu benci kalau kita menyampaikan sesuatu tapi kita tidak melakukannya. Kabura maqtan antakulu ma la tafalu. Allah itu benci bagi orang-orang mengatakan sesuatu padahal dia sendiri tidak melakukannya. Sudah tepat. Ya, jadi makanan itu enak kalau kita masih butuh. Jadi ini pas ini. Saya mohon maaf, apa saya cerita tadi itu adalah sebuah pengalaman nyata pribadi saya. Jadi Saudara Ridwan ini satu kampung saya, Bima, tapi saya lahir di Dompu. Dompu Bima ini satu suku lah, satu bahasa. Jadi ini juga Ridwan ketemu saya itu, dia dengar kayaknya azan ini seperti yang saya kenal ini. Maka saya kaget ketika subuh di RS. Loh, tinggal di mana, Man? Saya di sebelah. Masya Allah. Begitu dulu ya, kayak ketemu subuh. Gimana tahunya? Ya saya dengar azan aja tadi. Jadi memang waktu mahasiswa itu saya udah terbiasa aja. Ya memang dari kecil udah merupakan doa juga buat doa orang tua saya almarhum. Ya namanya Hairul itu. Ini cerita ibu saya. Ini nama Hairul ini. Mudah-mudahan dia ini bermanfaat untuk orang. Itulah cerita ibu saya. Kenapa Hairul itu dikasih. Semoga bermanfaat bagi orang banyak. Jadi mudah-mudahan kultum juga ini bermanfaat buat diri saya dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Segala kekurangan, segala kekeliruan itu pasti datang dari pribadi saya. Kalau ada yang menarik, ada yang tertarik, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.